Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, khusus Bapak Ketua. Perkenankanlah saya membaca catatan saya yang singkat ini, dan apabila pemohon mau bertanya, ya saya bersedia menjawabnya. Sebagai mantan pendidik di bidang hukum, saya mulai mengajar tahun 15. Jadi ada juga murid-murid saya di dalam gedung yang sangat terhormat ini. Sebagai mantan pendidik di bidang hukum, saya merasa prihatin dan miris terhadap interaksi para penegak hukum dewasa ini, khusus para advokat bertalian dengan integritas moral dan etika. Bertalian dengan penjelasan yang baru saja saya sebut, tentu ada perkecualian, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum berbahasa Belanda, bahwa de uitzondering bevestigen de regel, alias selalu ada perkecualian. Dalam arti tidak semua buah dalam keranjang itu sudah rusak. Jika buah yang rusak ini tidak dibuang atau tidak dapat ditangani, maka itu soal waktu saja, semua akan rusak atau busuk. Perkembangan terakhir secara kriminologis atau victimologis dalam beberapa kasus membenarkan hal ini. Fakta secara notor feit dewasa ini membenarkan hal itu. Tidak ada maksud untuk membeberkan atau menyajikan notor feit itu. Namun ada perkelahian ibarat orang bertinju dari para advokat ini, dan ada beberapa hal lain yang terjadi di Mahkamah Agung membuat kesimpulan ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Mendirikan berbagai organisasi advokat semacam Bar Association dengan berbagai nama adalah sah-sah saja kalau merujuk kepada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Namun jangan dilupakan bahwa organisasi advokat bukanlah LSM, bukan ormas atau partai politik yang bisa muncul tiap kali kalau pemilu hadir. Bar Association adalah organisasi profesional yang terhormat dengan kode etik yang harus berada atau berdiri di garis paling depan, membela keadilan dan kebenaran, dan bukan kepanjangan tangan penguasa atau maklar kasus meskipun disumpah. Dalam bahasa hukum disebut beedigd. Itulah sebabnya apa yang ditulis oleh Charles Wood pada tahun 1870 perlu disimak dengan cermat, yaitu let it be remembered and treasured in the heart of every student that no man can ever be a truly great lawyer who is not in every sense an honest man. Saya garis bawahi, Bapak Ketua yang mulia, an honest man, orang yang jujur. Jadi disyaratkan, dibutuhkan kejujuran, integritas dan moral serta etika. Apakah hal-hal itu masih ada? Ya saya tidak akan jawab hal itu saja. Itu saya kira orang-orang di akar rumput juga sudah mempunyai penilaian terhadap hal itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi, tanpa hal-hal itu, yaitu integritas, moral dan etika, profesi advokat adalah, kata orang barat, belahlek, menertawakan. Dan itu berarti pembelaannya dalam menegakkan hukum dan kebenaran adalah Markus, istilah yang kita dengar. Mudah-mudahan tidak ada yang punya anak dinamakan Markus, yang disumpah alias Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Undang-undang advokat yang ada dewasa ini, yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 adalah suatu, saya tidak akan kasih penjelasan pasal-pasal, sebab di sini terlalu banyak advokat, saya bisa diserang macam-macam dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi menurut hemat saya, undang-undang tersebut adalah, saya pakai bahasa asing, mohon maaf Bapak Ketua, legislative misbaksel. Ibarat orang di Senayan mau bikin mata sapi jadi telur dadar. Dan harus ditakar kembali oleh Mahkamah Konstitusi secara mendetail, supaya saya tidak sebut pasal-pasal. Adanya berbagai organisasi advokat, apakah itu single bar, multi bar, atau Federation of Bar Association, tentu adalah sah-sah saja.
Sebab sejak semula penguasa sejak Orde Baru sudah menjalankan polisi divide et impera. Namun menurut hemat saya, dalam negara dengan proses pembusukan yang menunggu de genadeslah pukulan terakhir akibat KKN dari hulu sampai hilir, maka seyogianya Single Bar Association adalah suatu kondisi sine qua non. Dengan demikian, maka kode etik profesi lebih mudah ditangani dan diimplementasikan. Kalau toh Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, misalnya Federation of Bar Association seperti yang tadi saya dengar, maka mutlak perlu ditegakkan dan diimplementasi hanya satu kode etik profesi demi mencegah kutu loncat. Nanti sini loncat sana dan seterusnya. Apakah itu berarti undang-undang advokat yang sekarang ini dipandang sebagai legislative misbakse? Terserah Mahkamah Konstitusi yang mulia. Dan itu sebagai konsekuensi logis harus direview. Saya berpendapat amin saja. Saya tidak sependapat. Kalau dulu Mahkamah Konstitusi sudah putus A, apakah bisa? Tapi ini bukan menyangkut masalah keadilan saja. Ya toh? Ini bukan negara Anglo-Saxon untuk berpegang terus-terus kepada satu stare decisis. Kesimpulan yang mulia, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 adalah suatu legislative misbakse. Yang tadi saya katakan mau bikin mata sapi jadi telur dadar. Dan saya ikuti sudah berapa Mahkamah Konstitusi memutus hal-hal itu di sini. Tentang undang-undang yang dihasilkan dengan harga yang sangat mahal di gedung yang setengah miring itu alias Senayan itu. Jadi perlu dikaji ulang secara detail. Code of Ethics harus ada dan cuma satu untuk diterapkan secara konsekuen terhadap any bar association demi mencegah kutu loncat. Dengan dalih apapun tidak diperbolehkan mendiri bar association lagi. Demikian Bapak Ketua dan majelis yang saya